warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya, gimana nih puasanya hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillah kalau kalian semua lancar puasanya. Oh ya, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 2. Nah, karena kita belajar tematik, maka hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran sekaligus. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita nantinya diberi kelancaran dan pemahaman yang baik pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, agar kita lebih semangat memulai pembelajarannya, kita lakukan tepuk semangat dulu ya bersama-sama. Ayo ikuti Ibu ya. Mari, tepuk semangat. 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 Yeay, kita belajarnya harus semangat ya dan giat. Materi kita hari ini yaitu benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, coba kalian berikan contoh, kira-kira benda apa sih yang terbuat dari kayu? Oke, tepat sekali bahwasanya yang terbuat dari kayu itu antara lain seperti lemari, meja, dan juga kursi. Nah, selanjutnya coba kalian baca di buku siswa itu ada wacana tentang benda yang terbuat dari kayu. Nah, nanti kalian perhatikan gambarnya, kemudian kalian baca teksnya. Nah, di sana nanti kalian akan tahu bagaimana prosesnya menjadi benda ini. Oke? Ibu beri waktu 5 menit. Anak-anak, waktunya sudah habis, jadi mohon perhatikan penjelasan Ibu di depan ya. Nanti kalian akan Ibu beri beberapa pertanyaan mengenai wacana yang telah kalian baca. Nah, telah dijelaskan bahwa benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu itu ada lemari, meja, kursi, ada pensil, bahkan ada juga rak sepatu, pensil, dan juga ada kursi yang bermacam-macam bentuknya. Nah, selain itu ada juga penggaris yang terbuat dari kayu, ada pintu yang terbuat dari kayu, dan juga jendela yang terbuat dari kayu. Selain itu, kayu ini juga bisa dibuat untuk kerajinan seperti patung dan juga figura. Selanjutnya itu proses pembuatan kayu sampai menjadi benda-benda yang terbuat dari kayu. Sebelumnya, apa sih kayu itu? Ya, kayu itu adalah bagian dari pohon. Nah, bagaimana cara memperoleh kayu? Cara memperoleh kayu yaitu dengan cara menebang pohon. Siapa yang tahu batang pohon yang telah ditebang itu biasanya disebut apa? Oke, benar sekali bahwa batang pohon yang ditebang itu disebut dengan kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan ini nantinya akan dikirim ke pabrik menggunakan kendaraan khusus seperti mobil truk yang besar. Karena gelondongan ini biasanya masih potongan-potongan kayu yang besar-besar. Nah, selanjutnya kayu gelondongan nanti setelah sampai di pabrik itu akan dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira siapa yang tahu nih agar kayu itu terhindar dari serangga maupun jamur membutuhkan waktu berapa hari atau berapa minggu untuk pengeringannya? Oke, benar anak-anak bahwa pengeringan kayu agar ia terhindar dari serangga atau jamur itu membutuhkan waktu selama 2-4 minggu.
Mohon perhatiannya anak-anak untuk tetap menyimak penjelasan dari Ibu. Selanjutnya itu ada keunggulan dari kayu. Keunggulan kayu ini adalah karena ia mudah dibentuk. Selain itu, kayu ini bisa bertahan sampai puluhan tahun hingga ratusan tahun. Itu tergantung dari berbagai macam jenis kayunya ya. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan dari kayu. Kayu ini kelemahannya adalah tidak tahan api, sehingga kayu ini mudah terbakar. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Karena kalian sudah membaca dan sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, jadi kalian sudah tahu mengenai benda apa aja yang terbuat dari kayu. Selanjutnya kalian kerjakan tugas 1, itu mengenai benda-benda yang ada di sekitar. Jadi kalian tulis benda-benda apa aja yang terbuat dari kayu di sekitar kalian. Nanti kalian tulis kegunaan dari benda-benda itu masing-masing ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke? Baiklah anak-anak, waktu untuk mengerjakan tugas 1 sudah selesai. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalian baca wacana mengenai apa yang terjadi di Desa Siti. Lanjut ke tugas 2. Kalian kerjakan tugas 2 dan diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Baiklah, sebelumnya mohon perhatiannya sejenak sebelum mengerjakan tugas kedua. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri musyawarah. Yang pertama, kalian boleh memberikan pendapat kalian masing-masing. Yang kedua, kalian harus menghargai pendapat teman kalian. Yang ketiga, kalian harus memberikan pendapat yang berguna untuk tujuan bersama. Yang keempat, kalian harus menaati keputusan yang telah diambil. Baiklah anak-anak, tugas 1 dan tugas 2 sudah kalian kerjakan. Karena waktu kita masih ada, jadi kita di sini akan bermain sambil belajar. Nah, kita akan belajar menggunakan model make match, yang artinya itu mencari pasangan, yang berguna untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Caranya gampang kok. Di sini Ibu udah nyiapin beberapa kartu untuk setiap peserta didik. Nah, di sini kartu itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada kartu pertanyaan, yang kedua itu ada kartu jawaban. Nah, jadi nanti kalian akan Ibu beri setiap orang itu 1 kartu. Nah, setelah kalian memperoleh kartu, masing-masing dari kalian itu wajib mencari pasangan kartu kalian. Ibu beri contoh ya. Nah, seandainya nih kalian memperoleh kartu pertanyaan, jadi kalian wajib mencari kartu jawaban. Sebaliknya, jika kalian mendapatkan kartu jawaban, kalian wajib mencari kartu pertanyaan. Nah, sini sudah Ibu jelaskan. Jadi kita lanjut ke permainannya ya. Akan Ibu bagikan 1 orang 1. Oke, baiklah anak-anak. Gimana belajar sambil bermain tadi? Seru kan? Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi kita cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan besok ke materi selanjutnya. Jika ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan. Oke, baiklah, karena tidak ada yang mau bertanya, berarti kalian sudah mengerti materi hari ini mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu dan kegunaan dari masing-masing benda tersebut. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum kita pulang, kalian perhatikan di sekeliling kalian, lakukan operasi semut agar kita bisa menjaga kebersihan kelas. Oke, baiklah anak-anak, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, sebelum kita pulang, coba kita lakukan tepuk PPK terlebih dahulu ya. Perhatikan dan ikuti Ibu, oke? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
integritas. Oke, selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.